Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Moral Asulzega, Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen, NIM 2261201077. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Fatur Rahman, SE, MSI, MM, dan juga teman-teman saudara sekalian yang sedang menyaksikan dan menonton dalam rekaman video saya ini. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis dengan usaha yang telah saya survei dalam beberapa bulan belakangan ini, yaitu usaha pangkas rambut. Saya menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, mungkin langsung saja saya akan memulai pada pendahuluan yang pertama, yaitu pangkas rambut ini bernamakan usaha pangkas rambut Laia Group yang berlokasi di Rumbai, Jalan Yosudarso, tepat di depan Stadion Kaharudin Nasution. Untuk produk yang dihasilkan pada usaha pangkas rambut ini mencakup berbagai macam barang dan juga layanan yang ditawarkan pada pelanggan, seperti layanan potong rambut, layanan pewarnaan rambut, dan juga layanan pijat refleksi. Kemudian alasan pemilik mendirikan usaha yaitu dikarenakan pemilik memiliki bakat dan juga minat dalam seni memotong dan juga merapikan rambut. Lalu ia mengekspresikan kreativitas dan bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga keluarganya. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu aspek yuridis. Pada usaha ini tidak memiliki izin usaha, sehingga bila ditinjau berdasarkan studi kelayakan bisnis, usaha ini dinyatakan tidak layak dari segi legalitas. Namun, pemilik usaha mengatakan bahwa usahanya hanya memiliki izin secara lisan melalui RT setempat. Kemudian yang kedua, aspek pasar dan pemasar. Di sini saya melakukan riset dengan kerangka 7P, yaitu price, product, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Saya melakukan riset pemasaran dengan menyebarkan kuesioner kepada pelanggan yang memiliki pertanyaan yang mencakup 7P, yaitu produk, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, price, bagaimana keterjangkauan harga yang ditawarkan oleh usaha tersebut, place, bagaimana promosi yang dilakukan, people, bagaimana produk yang ditawarkan, kemudian proses, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik usaha tersebut kepada pelanggan, dan juga yang ketujuh yaitu physical evidence, bagaimana lingkungan pada pelayanan tersebut. Kemudian setelah saya survei, dapat saya lihat dan dapat saya simpulkan bahwa sangat baik memiliki jumlah terbanyak pada kuesioner yang telah saya sebarkan, sehingga dapat saya simpulkan juga bahwa usaha tersebut dapat dikatakan layak. Kemudian pada aspek keuangan, saya telah menghitung biaya investasi, biaya operasional, dan juga biaya benefit. Setelah saya menghitung itu dan saya menemukan hasilnya, kemudian saya mencari perhitungan tabel pertama, yaitu hasilnya Rp187.139,68, dan itu lebih dari 0, berarti dapat dikatakan layak. Lalu saya mencari pada tabel kedua dengan total 17,28, itu lebih dari 1 dan juga itu bisa dikatakan layak. Lalu yang keempat, aspek operasi. Pada aspek operasi saya melihat dari lokasi, layout pada usaha tersebut, dan juga tata letak yang praktis di dalam usaha tersebut. Saya melihat dari lokasi, menurut saya lokasi pangkas rambut ini sangat strategis karena berada di sekitaran kampus, sekolah, dan juga khalayak ramai warga. Namun pada layout dalam usaha tersebut, menurut saya dari usaha ini kurang menarik karena tidak ada hal yang menonjol atau menarik perhatian para pelanggan. Kemudian pada tata letak di dalam usaha tersebut, teknologi yang digunakan dari usaha ini adalah mesin pemangkas rambut yang mempermudah pemilik untuk memangkas rambut konsumen. Yang kedua, keuntungan yang maksimal. Menurut keterangan dari pemilik, keuntungan dari usaha pemangkas rambut ini sangat memuaskan,
karena ramai mahasiswa dan juga anak sekolah yang menggunakan jasa pangkas tersebut. Lalu untuk penggunaan biaya yang minimal pada usaha tersebut, pemilik mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk operasi usahanya tergolong hemat biaya, karena pemilik usaha tidak menggunakan tenaga anggota atau tenaga orang lain, melainkan si pemilik usaha tersebut yang langsung turun lapangan, jadi tidak memikirkan gaji untuk anggotanya. Lalu pada aspek manajemen yang kelima, untuk perencanaannya, pemilik mendirikan usaha ini dengan tujuan sebagai sumber penghasilan dan juga menargetkan konsumennya yaitu mahasiswa dan juga anak sekolah karena bertepatan di ikatan sekolah dan juga kampus. Yang kedua, untuk pengorganisasiannya, pemilik mengatakan sejauh ini usaha yang dilaksanakannya sudah sesuai dengan rencananya. Lalu untuk pelaksanaannya, pemilik mengatakan ia sudah melaksanakan usahanya sesuai dengan yang sudah direncanakan, melayani pelanggan dengan baik dan juga dengan cepat. Lalu untuk evaluasi atau penilaian bagi usaha tersebut, pemilik mengatakan sejauh ini belum memerlukan perbaikan atau evaluasi dikarenakan peralatan atau teknologi yang digunakan mesin beroperasi dengan baik atau masih belum ada sama sekali untuk kerusakan dalam usahanya tersebut. Kemudian yang keenam, aspek sosial ekonomi. Pada usaha pangkas rambut ini dapat melibatkan yang dihasilkan terhadap masyarakat dan juga pemerintah. Untuk terpenuhi kebutuhan masyarakat, usaha ini memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan layanan pangkas rambut. Usaha ini juga membantu kebutuhan masyarakat akan perawatan pribadi dan juga penampilan yang penting untuk rasa percaya diri kepada pelanggan. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan, usaha ini tidak hanya memberikan layanan grooming kepada pelanggannya, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial di mana orang dapat berkumpul, berbagi cerita, dan juga membangun hubungan. Hal ini dapat menciptakan sosial kepada masyarakat. Untuk kontribusi dalam pemerintah juga, usaha ini juga ikut serta dalam kegiatan ronda malam masyarakat dalam sekali sebulan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketujuh, masuk kepada aspek lingkungan. Tentunya pada usaha ini memiliki limbah dan juga itu juga sangat berpengaruh kepada warga karena dapat mencemari lingkungan sekitar. Limbah yang dihasilkan oleh usaha ini tentunya yaitu sisa-sisa potongan rambut, dan juga dampak yang dihasilkan oleh limbah tersebut tentunya lingkungan sekitar. Namun, pemilik usaha memiliki solusi untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut dengan mengumpulkan sampah potongan rambut dan membuangnya pada penampungan sampah serta membayar uang bulanan sampah tersebut. Mungkin sekian laporan studi kelayakan bisnis dari usaha pangkas rambut Laya Group. Melalui penilaian dari ketujuh aspek sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak. Karena menurut hasil penilaian di atas, usaha ini memiliki ketujuh aspek yang dinilai dalam studi ini. Namun saran yang saya berikan adalah untuk usaha tersebut, sebaiknya pemilik usaha menciptakan layout usaha yang lebih menarik agar dapat menarik perhatian pelanggan dan juga dapat mengembangkan usahanya tersebut. Jikalau ada kesalahan kata dalam hasil laporan studi kelayakan bisnis saya ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.